Bukannya Tuhan tidak adil. Amin. Bukannya Tuhan tidak mau memberkati engkau. No, tidak. Tetapi yang Tuhan ingin ke atas kehidupan kita hari ini. Amin. Engkau lebih sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Take 2 dengan tema kesungguhan kita di dalam Tuhan. Amen. Kamera rolling action. Shalom sahabat Roland yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Roland di pagi hari ini, di pagi yang cerah, yang penuh dengan sukacita, yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Amin saudara. Pada pagi hari ini saudara, kita akan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Terlebih dahulu kita berdoa saudara. Mengucap syukur Tuhan karena kebaikan dan anugerah Tuhan yang sudah sungguh Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Di pagi hari ini kami datang kembali karena kami percaya hari ini adalah hari yang berbahagia yang Tuhan sudah sediakan. Maka karena itu Bapa, sebentar kami akan mendengar kebenaran firman-Kau. Kami percaya Roh Kudus dengan firman-Kau membawa kami pada hal kebenaran, menuntun hidup kami kepada hal yang lebih sempurna. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Tutup bungkus kami umat-umat-Mu Bapa. Kami percaya kami semua penuh dengan kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sahabat Roland Gendut yang berbahagia, pada pagi hari ini kita akan belajar kesungguhan kita kepada Tuhan. Amin saudara. Tuhan ingin kita tuh lebih sungguh-sungguh saudara. Kita lebih bergairah. Ada hal yang lebih yang kita berikan kepada Tuhan. Seperti yang ditindaki oleh Abraham saudara. Dia sungguh-sungguh kepada Kristus. Yang sehingga dia diperhitungkan untuk dia menikmati karya Tuhan yang lebih sempurna. Untuk dia menikmati berkat-berkat Tuhan yang luar biasa dalam kehidupannya. Amin. Saudaraku yang terkasih, engkau mau sungguh-sungguh bagi hari ini, engkau ingin menikmati karya Tuhan yang lebih sempurna, kita baca firman Tuhan. Kita ambil dalam Ibrani 6, mohon maaf saudara, Ibrani 6, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-15. Saya bacakan buat saudara. Sebab Allah bukan tidak adil, sehingga ia lupa akan perjanjianmu dan kasihmu, yang kamu tunjukkan terhadap namanya, oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing, perhatikan saudara, menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti. Amin saudara. Sampai pada akhirnya, agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Di ayat yang ke-13 dikatakan, sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, kepada kita semua juga saudara, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya, katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah, amin, dan akan membuat engkau sangat banyak, amin. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, sahabat Roland yang berbahagia, pada pagi hari ini Tuhan mau saudara, kita lebih lagi sungguh-sungguh dalam Tuhan. Amin. Ada orang bilang seperti ini saudara, Pak Roland, saya ini sudah berdoa, saya sudah merenungkan firman Tuhan siang dan malam, tapi kenapa Tuhan tidak kunjung datang untuk menjawab setiap permasalahan dalam kehidupan saya? Bahkan masalah yang saya hadapi selalu gagal untuk saya kerjakan. Apa yang saya kerjakan selalu gagal, tidak menghasilkan sesuatu yang baik dalam kehidupan saya. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, coba kita perhatikan hidup kita. Amin. Kita perhatikan hidup kita. Bagaimana kau datang dalam hadirat Tuhan?
Bagaimana engkau bertindak dengan firman-Nya? Apakah engkau hanya sekedarnya saja engkau datang kepada Tuhan untuk menyelesaikan masalahmu? Apakah kau datang untuk merenungkan firman Tuhan hanya sekedar untuk kau membaca? Ya, no saudara, tidak. Di saat kita datang kepada Tuhan, totalitas yang Tuhan inginkan. Ibrani katakan Ibrani katakan dibutuhkan keikhlasan. Ada suatu kemurnian hati kita, saudara, untuk kita datang dalam hadirat Tuhan. Amin, saudara. Begitu pula dikatakan, tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan. Amin, saudara. Yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ini janji Tuhan dalam kehidupan kita. Dia berjanji atas kehidupan saya dan saudara. Tetapi satu hal, sudahkah kau kesungguhan? Ada kesungguhan dalam kehidupan. Hanya engkau datang kepada Tuhan hanya sekedar rutinitas. Ya, di saat engkau membaca, ya, nanti kalau aku nggak datang kepada Tuhan, aku takut. Nanti kalau aku nggak gini, nanti Tuhan marah. Nanti kalau aku nggak seperti ini, Tuhan murka sama aku. Yang artinya kau datang kepada Tuhan hanya terbatas, saudara. Dibatasi karena ketakutan, dibatasi karena keraguan, dibatasi kalau aku nggak datang nanti nggak diberkati Tuhan. No, saudara, kau nggak akan dapatkan hasil dalam kehidupan. Tetapi di saat kau datang dengan kesungguhan hatimu, dengan kemurnian, di saat aku datang kepada Tuhan bukan karena masalahku, di saat aku datang bukan karena problem kehidupanku, tetapi aku datang karena aku sadar aku milik kepunyaan Tuhan. Amin, saudara. Dan dikatakan, saudara, kalau kita baca flashback di ayat yang 10, ya, kita kembali 10. Sebab Allah bukan tidak adil atas kehidupan kita, sehingga Ia lupa dalam pekerjaan apa yang kau tindaki di dalam Dia. Amin, saudara. Yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu, apa yang kau kerjakan buat Tuhan kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Saudaraku yang terkasih, bukannya Tuhan tidak adil, amin. Bukannya Tuhan tidak mau memberkati engkau, no, tidak. Tetapi yang Tuhan ingin di atas kehidupan kita hari ini, amin. Engkau lebih sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Engkau lebih lagi bertindak yang lebih untuk Tuhan. Seperti katakan, ayat ini adalah ayat emas buat saya, saudara. Ini ayat yang diberikan oleh hambanya almarhum Bapak rohani saya, saudara. Yang membuat saya semakin bergairah di hadapan Tuhan, yang membuat saya lebih lagi mencintai Dia, saudara, yang lebih lagi saya mengasihi Bapa saya, yaitu Yesus, yang membawa saya pada hal yang baik, yang benar. Kehidupan saya yang lama hancur, berantakan, tapi di saat saya belajar mengenal firman saya, kebenaran saya, ya, kehidupan saya semakin berarti. Bahwa janji firman itu ya dan amin. Saya kalau merenungkan hal ini, saudara, saya bersyukur sekali saya punya Tuhan yang hidup, yaitu Yesus namanya. Maka karena itu, saudara, dikatakan dalam Hosea 6, ini adalah ayat kunci dalam kehidupan saya dan saudara. Hosea 6 ayat yang ketiga, mari kita berusaha mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Gak main-main. Mari kita berusaha mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang artinya, saudara, memang firman itu direnungkan, tapi juga harus ditindaki. Amin. Di saat kau diperhadapkan dengan apapun, di saat firman itu sudah datang, firman itu sudah ngelentek, firman itu sudah kau tanamkan dalam pikiranmu dan hatimu, saudara. Di saat masalah itu hadir dalam kehidupanmu, ada penopang. Amin. Ada tameng dalam kehidupanmu, yang sehingga masalah apapun dalam kehidupan kita, saudara, jaminannya adalah firman. Amin. Jaminannya adalah Kristus. Berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh pengharapannya. Bagaimana kita bisa menaruh pengharapan kalau kita nggak pernah baca firman? Bagaimana kita bisa menaruh pengharapannya kalau engkau nggak tanamkan dalam pikiranmu, saudara? Amin, saudara. Kita bisa
hafalkan Pancasila dalam kehidupan kita. Kita bisa hafalkan hal-hal yang lain, ya. Harga-harga, mungkin kau seorang pengusaha, harga-harga dalam kehidupanmu, ya, dalam usaha pekerjaan. Tapi kalau engkau tidak menghafalkan yang namanya firman atas kehidupanmu, saudara, kalau engkau nggak menanamkan firman atas kehidupanmu, semuanya sia-sia. Amin. Semuanya sia-sia. Kita menghafal Pancasila itu baik, saudara. Itu dasar Republik Indonesia, saudara. Dasar yang baik. Amin. Dasar yang baik Pancasila itu. Tetapi yang terutama dalam kehidupan kita, yaitu dasar firman. Amin, saudara. Yang lebih lagi dalam kehidupan kita, yaitu dasar firman. Ayo, kita mau lebih lagi dengan Tuhan, saudara. Kita mau lebih lagi menunjukkan kesungguhan kita kepada Kristus. Amin. Yang diberikan oleh bumi ini baik. Tapi yang lebih baik lagi, kita mau lebih lagi mengandalkan Kristus dalam kehidupan saya dan saudara. Amin. Mari kita sungguh-sungguh dalam Tuhan, saudara. Mari kita bertindak yang lebih lagi buat Tuhan, agar nama Tuhan tetap dipermuliakan, tetap diagungkan. Puji hormat, hanya kemuliaan, hanya bagi Tuhan Yesus. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di ayat yang ke-13 dikatakan, sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, diberikan juga kepada saya dan saudara pada pagi hari, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya, lebih daripada Yesus. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Amin, saudara. Dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar. Amin, saudara. Dan dengan demikian ia memperoleh apa yang janjikan Tuhan. Seringkali kita mendengarkan kata sabar, saudara. Memang sabar ini gak enak. Amin. Sabar ini menyakitkan. Sabar ini membuat kita, Tuhan, kapan ya aku sembuh? Oh Tuhan, kapan aku mengalami kuasa-Mu, Tuhan? Kapan Tuhan aku mengalami mujizat-Mu, Tuhan? Saudara, ingat, Abraham pun bertindak lebih lagi, bertindak sungguh-sungguh dengan kesabarannya, yang sehingga dia berjanji, maka janji itu dinyatakan dalam kehidupan saya dan saudara. Amin, saudara. Saya percaya di saat kau sungguh-sungguh dengan Tuhan, apapun masalah kehidupanmu, saudara, sakit penyakit, proses kehidupan, mungkin saudara menginginkan suatu keturunan atau apapun dalam kehidupanmu, saudara. Ayo, pagi hari ini lebih lagi engkau sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Lebih lagi engkau datang dalam hadirat Tuhan, bukan karena apa, tapi karena Kristus. Amin, saudara. Bukan karena masalahmu, bukan karena beban dalam kehidupanmu, tetapi aku sadar aku kepunyaan Tuhan, yang sehingga aku harus lebih lagi dengan Bapakku, yang lebih lagi aku bersekutu dengan Tuhanku. Ada hubungan yang karib, hubungan yang baik dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa, saudara. Mengucap syukur Tuhan karena kasih dan anugerah Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan dalam depan kami. Kami bangga punya Tuhan Yesus. Kami bangga punya Bapa. Pagi hari ini Bapa, kami belajar untuk kami lebih lagi sungguh-sungguh di depan Engkau, Bapa. Kami percaya kasih Engkau nyata, pengurapan-Mu nyata, membawa setiap umat-umat Engkau, Bapa, untuk mereka lebih lagi bertindak untuk Engkau, Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus untuk setiap umat-umat Engkau, Bapa, yang mendengarkan kebenaran firman ini, Bapa, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang mengalami proses kehidupan Tuhan campur tangan. Kami percaya Roh Kudus, urapan kuasa mujizat Tuhan tetap nyata dalam kehidupan kami semua, mulai saat ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tetaplah engkau sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Tetaplah engkau bergairah yang terbaik buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Salam dari saya, Roland Kudus yang berbahagia. Amin.